Baik anak-anak, segera kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, semuanya sudah hadir di room kelas kita dengan pembelajaran hari ini, yaitu sudah memasuki tema 2, subtema 1, bermain di lingkunganku, dengan subtemanya bermain di lingkungan rumah. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Sudah siap? Siap, terima kasih. Tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar di rumahnya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengawali pembelajaran kita hari ini dan berdoa. Ada yang bisa memimpin anak-anak memimpin doa belajar? Mikrofonnya silahkan dibuka. Ya, kameranya juga silahkan dibuka semuanya. Ya, semuanya sudah memakai seragam ya. Baik. Nah, silahkan ada yang beragama Islam, silahkan membaca dengan dinyaringkan surah Al-Fatihah dan doa belajar. Untuk yang beragama Kristen atau Nasrani, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ananda Akila bisa memimpin doa, nak? Ananda Akila bisa memimpin doa? Baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ayo berdoa, doa belajarnya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Sehat ya? Baiklah. Nah, sesuai, persiapkan bukunya. Persiapkan bukunya. Di sini Ibu absen, lihat di sini ada Ananda Aspika, Akila Azahra, Cynthia, terus Elsam, Ananda Elsam, Ananda Frederick, Abijar, Laisa, Gaisan, Ipana Melona, Algali, Fanya, Nabil Hanafi, Alia Maulidia, dan ya, ini Nah, di sini Ibu ada di papan layar kalian ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi hari ini Ibu akan menilai sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan kalian mengenai pembelajaran yang dengan tema bermain di lingkungan rumah. Nah, di sini juga sudah Ibu sampaikan metode penilaiannya, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik anak-anak. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita dengan judulnya bermain di lingkungan rumah. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, yaitu membedakan panjang pendek, kita berada pada muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Nah, di sini ada muatan keterampilan, cara dengan kalian membedakan panjang pendek nada pada lagu anak. Nah, ada yang bisa membacakan di layarnya apa itu nada? Boleh dibacakan di layarnya? Silahkan angkat tangannya yang mau membacakan. Nada adalah
bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Terus nada diucapkan berbeda-beda. Ada nada panjang, ada juga nada pendek. Nah, nada tersebut ditekan dan lebih panjang ya, sebanyak 2 ketukan. Nah, Ibu harapkan kalian dapat berlatih dan mencobanya di rumah, menyanyikan lagu dengan tekanan panjang dan pendeknya nada. Nah, sekarang Ibu lanjutkan pada materi. Kita akan menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Nah, bisa dibaca pada layarnya. Kita beralih setelah tadi Ibu jelaskan panjang lebar tentang bernyanyi nada, panjang pendeknya nada. Sekarang kita beralih pada muatan PPKN. Pada muatan PPKN di situ seperti yang ada di buku kalian halaman. Nah, di situ ada menyebutkan tentang aturan di rumah. Bisa kalian baca pelan-pelan materinya. Kemudian di situ juga terus menonton bermain setelah belajar, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur, menonton televisi di luar jam belajar, menggunakan telepon genggam sesuai dengan keperluan. Itu merupakan aturan-aturan yang ada di rumah kalian, contohnya ya. Nah, dan kalian bisa menyebutkan aturan-aturan apa saja yang kalian miliki di rumah. Bisa Ananda, siapa yang mau menyebutkan? Ananda apanya? Ananda Jepanya bisa menyebutkan aturan yang ada di rumahnya? Saya, Bu. Baik, Elsam, kira-kira aturan yang ada di rumah kamu ada apa, Nak? Merapikan mainan setelah bermain. Baik, pinter sekali, luar biasa Ananda Elsam. Terus Gaisan, ayo siapa yang mau menyebutkan aturan di rumahnya? Silahkan angkat tangannya. Angkat tangannya. Boleh Ananda Elsam. Yang tadi siapa lagi yang mau menyebutkan aturan yang ada di rumah? Ananda Ivana, boleh? Ananda Ivana boleh menyebutkan apa aturan yang ada di rumahnya Ananda Ivana kira-kira yang kalian bisa kalian sebutkan? Siapa yang mau menyebutkan? Angkat tangannya. Ya, Bu. Ayo, Nabil Hanafi boleh. Silahkan Nabil. Kenapa, Nak? Yang nyaring suaranya? Aturan apa yang Ananda Nabil punya di rumah? Aturan yang ada di rumah seperti Oke, apa tadi lagi? Setelah makan baru menonton televisi. Boleh Ananda Nabil angkat tangannya. Ananda Ivana, silahkan. Ananda Akila, Alia, dan yang lainnya boleh silahkan. Siapa yang mau menyebutkan aturan yang ada di rumahnya? Baik Ananda Ivana. Baik, membereskan mainan setelah bermain. Itu luar biasa sekali. Oke. Jelaskan manfaat mematuhi aturan yang ada di rumah. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya jika kita mematuhi aturan yang ada di rumah? Nah, lihat di situ di layar. Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Mematuhi aturan sangat bermanfaat. Setiap rumah memiliki aturannya masing-masing dan kalian diharapkan untuk mematuhi aturan tersebut. Nah, karena mematuhi aturan sangat bermanfaat ya. Dan semua orang pasti akan senang jika kalian patuh terhadap aturan yang dibuat baik di rumah maupun di tempat umum ya, ataupun di sekolah ya. Iya, aturan. Baik.
sudah dibaca dengan lancar apa yang ada di layarnya yang sudah Ibu bagikan. Dapat menggantikan posisinya. Jadi aturan juga dapat dilakukan secara bergantian ya. Jadi ketika ada anggota keluarga yang sakit, kalian dapat menggantikan juga tugas-tugas yang sudah diberikan oleh yang sesuai dengan aturan. Jadi jangan semuanya karena aturannya sudah dibagi kemudian tidak mau saling membantu, itu tidak benar ya. Jadi tetap saling membantu. Sampai pada muatan PPKN, ada yang mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Bukunya, materi pelajarannya tetap dibaca di rumah ya. Bukunya banyak-banyak dibaca dan dipelajarin ya. Baik, setelah tadi sudah Ibu jelaskan tentang muatan SBDP, muatan PPKN secara singkat, dan sekarang kita beralih pada muatan bahasa Indonesia KD 3, 3.2 dan 4.2. Nah, perhatikan anak-anak, di situ ada yang namanya menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Apa saja benda-benda yang ada di sekitar kalian keragamannya? Nah, coba perhatikan. Bisa di meja, kursi, terus apa lagi? Ada lemari. Nah, sekarang kita baca ya bukunya ya. Kita lihat buku pada materi yang ada di buku ya. Anak-anak rata-rata pada suka ya bermain gelembung sabun. Nah, di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi, misalnya informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Oke, kira-kira yang kalian lihat dalam bermain gelembung sabun itu ada benda apa saja yang kalian ketahui? Ada benda apa saja? Ada busa, ada seperti balon ya, seperti balon yang ada udaranya. Benda air merupakan benda cair. Benda cair seperti air. Benda padat seperti bak atau tempat sabunnya. Terus ada udara di dalam gelembung sabun ya. Nah, kalian bisa melihat ciri-ciri benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya, siapa yang bisa membacakan teks bermain gelembung sabun yang ada pada buku halaman 84? Silahkan dibacakan, Ibu mau dengar. Ipana Melone bisa membantu Ibu untuk membaca teks bukunya gelembung sabun. Macam-macam ada yang berbeda. Oke, sudah lancar membacanya. Permukaan dan kegunaannya. Nah, apa itu Bu kosakata? Nah, perhatikan di situ. Kita dapat menambah pengetahuan kata dengan membaca teks. Ketika selesai membaca, catatlah kata-kata yang menurutmu sulit. Lalu tanyakan artinya kepada guru atau orang tuamu. Pengetahuanmu tentu akan bertambah. Nah, perhatikan di situ. Kita dapat menambah pengetahuan kata dengan membaca teks. Pintar sekali. Ketika selesai Kalian disuruh untuk mengamati. Nah, pengamatan tentang benda. Nah, langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan, contohnya lihat di situ. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai, kamu dapat menuliskan hasil pengamatanmu. Perhatikan dengan baik. Nah, kalian sudah melihat pada layar kalian seperti
gambar yang ada di layar yaitu benda cair. Seperti minyak, Ya, lem dan tinta. tinta, Nah, itu merupakan benda apa? Benda cair. Coba kalian sebutkan benda cair yang kalian jumpai di rumah. Satu, tadi benda cair apa? Air. Kemudian madu. Kemudian apa lagi? Tinta. Kemudian apa lagi? Minyak. Nah, sekarang tadi sudah ada kalian mengetahui dan sudah menyebutkan benda-benda cair yang melalui pengamatan yang sudah kalian lakukan. Ada lem, ada minyak, ada tinta. Nah, semua sifatnya mirip air, yaitu cair. Nah, sekarang coba kalian menyebutkan benda padat. Benda padat yang kalian jumpai di sekitar kalian. Contohnya apa? madu, Benda padat. balok, Oh, meja, kursi, lemari, piring, sendok, gelas itu merupakan benda padat. Benda padat artinya dia tidak berubah bentuknya walaupun dimasukkan ke dalam apa saja, bendanya tetap. Sedangkan benda cair sifatnya berubah menurut tempatnya. Kalian coba perhatikan. Ketika kalian memasukkan air ke dalam gelas, maka air itu akan berubah seperti bentuk gelas. Madu yang kalian masukkan ke dalam botol, maka madu tersebut berubah bentuknya seperti botol. Jadi benda cair itu memiliki sifat berubah sesuai dengan tempatnya. Sudah kita lalui pada materi muatan SBDP, PPKN dan Bahasa Indonesia sudah dijelaskan. Nanti kita akan lanjutkan pada muatan materi matematika. Dan sekarang coba bisa kita sejenak berhenti melakukan tarik napas dalam-dalam. Stop, berhenti dulu. Siap anak-anak, supaya segar kembali, supaya tidak jenuh dan tidak supaya segar kembali. Ayo, sekarang kita lakukan teknik stop atau berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik lagi napas dalam-dalam. Hembuskan kembali. Ya, tarik lagi napasnya dalam-dalam. Kemudian hembuskan. Baik. Kita berhenti sejenak dengan tak menarik napas. Kemudian amati di sekitar kita. Kira-kira tadi boleh tangannya diangkat ke atas, diregangkan. Ya, boleh. Kalau capek silakan luruskan kakinya, boleh berdiri. Nah, kita amati di sekitar kita, kira-kira apa yang kalian rasakan. Nah, setelah tadi menarik napas, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan setelah kalian menarik napas dulu? Kita berhenti sejenak. Segar kembali. Konsentrasi kembali. Terus apa lagi? Relax kembali, pinter sekali, relax ya. Nah, ini anak-anak juga. Kemudian kalian bisa kita lanjutkan kembali. Tadi setelah kita berhenti, kemudian lagi menarik napas dalam kepenuhan dengan rasa sadar, kita menarik napasnya. Kemudian kita mengamati di sekitar kita dan kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita supaya lebih konsentrasi lagi. Siap melanjutkan kembali pembelajarannya? Siap? Baiklah, kita lanjutkan ya.
puluhan, maka letakkan nilai tersebut sesuai dengan tempatnya puluhan. Begitu juga dengan ratusan, ya. Letakkan sesuai dengan nilai tempatnya. Ya, sudah kita praktekkan ya kemarin ya, cara menjumlahkan dengan teknik menyimpan dan cara pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, seperti itu yang tadi sudah Ibu jelaskan. Hitung dulu ada berapa kantongnya, jumlahnya ada 3. Kemudian di dalam kantong terdapat 4 kelereng dan bisa kalian teknik penjumlahan berulangnya 4 ditambah 4 ditambah 4 yang ada di dalam isi kantong tersebut. Maka perkalian tersebut bentuknya adalah 3 kali 4, bukan 4 dikali 3 ya. Nah, jangan sampai terbalik. Walaupun hasilnya sama, tetapi bentuk perkaliannya akan berbeda. 57 dikali 1 sama dengan 57. Walaupun jadi bilangan apapun jika dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Siap. Oke. Nah, penjumlahan sama dengan adalah perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Contohnya seperti yang kalian lihat pada layarnya. Baiklah anak-anak, sudah sampai di sini dulu. Kiranya kita pelajaran hari ini juga sudah pukul 11 lewat. Yang tadi kita sudah mulai sekitar dari jam setengah 10. Nah, kira-kiranya anak-anak dapat mempelajari materi tersebut dengan sebaik-baiknya dan ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Paham semua ya? Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini waktunya. Jangan lupa sesuai dengan tema kita yaitu bermain di lingkungan rumah. Walaupun kalian di rumah saja, tetap perhatikan protokol kesehatan dan bermain di sekitar lingkungan rumah itu banyak sekali manfaatnya. Jangan hanya di rumah bermain handphone atau gadget. Kalian dapat melakukan permainan-permainan seperti permainan tradisional bersama teman-teman kalian di sekitar rumah saja, dengan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi banyak sekali manfaatnya bermain di rumah, juga dapat menyehatkan badan kalian, dapat menggerakkan badan, berolahraga. Itu juga mempunyai manfaat-manfaat yang luar biasa. Jadi tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Baik anak-anak, jangan dilupakan pembelajaran kemarin, karena pembelajaran kemarin juga masih terus berlanjut ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia, sudah belajar tentang kalimat penolakan, ajakan. Nah, itu dapat kalian realisasikan dengan di lingkungan bermain kalian ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan kalian juga. Siap, semangat belajar di rumah. Semangat belajar di rumah. Semangat. Semangat. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siap berdoa? Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama ya. Bismillah.